Baik, Sobat Sonora, setelah kita akan menyimak bersama perbincangan dari event Jogja Kreatif persembahan dari pemerintah Jakarta untuk edisi di Sabtu 19 Juli 2025 ini ya. Dan ada datang di acaranya ini di Jalan Soloto, Kota Baru, Yogyakarta. Kita akan langsung ke rekan Beni yang ada di halaman Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Akan rekan Beni, silakan rekan Beni. Baik, sahabat Sonora, untuk hari Sabtu 19 Juli 2025 ini kita hadirkan kembali Jogja Kreatif persembahan dari pemerintah kota Yogyakarta. Nah, Jogja Kreatif ini berada di pariwisata kota Yogyakarta. Dan untuk edisi hari Sabtu 19 Juli 2025 ini Costa Rica memang mengambil tema kangen ke Jogja. Nah, kenapa temanya kangen ke Jogja? Apa saja yang dihadirkan di Costa Rica? Nah, nanti kita akan berbincang-bincang juga bersama Mbak Cesa ya. 3 orang narasumber sudah hadir di halaman Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta di Jalan Suroto, Kota Baru, Yogyakarta. Ini Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Mbak Cesaria Eka Yulianti Sri Hasuti STMT. Selamat sore Mbak Cesa. Sore Mas Beni, sore juga Sobat Sonora. Jumpa lagi di Costa Rica Di edisi Costa Rica. Juli Edisi Juli 2025. ya. 2025 ya. Ini tentu setelah liburan terus temanya kangen ke Jogja. Padahal kemarin baru ke Jogja loh Mbak. Iya, Baru minggu lalu ke Jogja sudah. makanya. Jadi kita ada tagline kangen ke Jogja karena kemarin itu habis liburan baru masuk supaya mereka tetap ingat terus di Jogja, Di gitu. Jogja. Sehingga kita ambil tema kangen ke Jogja Kangen gitu ya. ke Jogja, Iya, betul. supaya nanti belajar rajin kemudian nanti libur lagi Libur untuk lagi. ke Jogja lagi. Nah, gitu. ini menarik. Jadi dan acara-acara pun digelar ini hampir setiap minggu di Jogja ini full acara loh Betul, Mbak ya. betul, iya, ya sukanya gitu sehingga kita kan Jogja tuh sekarang brandnya adalah City of Festival ya Mas City Ben. of City Festival. of Festival, ada hampir 200 festival sepanjang tahun di kota Yogyakarta ini dan memang sebagai kota kreatif Ya, yang tidak ada bandingannya begitu Ya, Nje, ya, untuk ya. di Jogja. di Jogja Katanya. ini ya. Nah, nanti kita berbincang-bincang lagi bersama Mbak Ceca. Dan narasumber kedua ini dari Guru Prakarya SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Ini Mbak Anita Kusumasari SPD. Selamat sore Mbak Anita. Ya, selamat sore. Saya panggilnya Mbak aja ya. Kalau Boleh, Ibu boleh. kan, Santai aja. Nanti dikira saya muridnya Mbak Ceca. Oh gitu. Ini Guru, nanti juga akan teman-teman dari SMP nanti juga akan Iya, pentas tari ya. Betul, nah, nanti ada tari dan teman-teman yang jaga di stand, tenan-tenan makanan. Nanti mungkin teman-temannya bisa say hello itu di sana. Kemudian Ya, ya. nah, ada beberapa yang masih persiapan. Ada yang persiapan, Iya, ya. nanti teman-teman yang lain menyusul mungkin agak malam. Agak Pas malam. malming tuh ya anak-anak biasanya Oh, ya, gitu. ya. Anak muda ini biasanya Mau jajan-jajan malming, katanya. ya, gitu Iya. ya. Nah, ini menarik ini Mbak Anita. Nah, ada juga ini holistic practitioner atau praktisi holistik. Ini Mas Hernandez Saranela SSNM.com CH. Selamat sore Mas Hernandez. Selamat sore juga Mas, Iya. salam kenal semuanya, selamat sore. Nah, ini nanti Mas Hernandez ini juga akan memberikan tips bagaimana supaya anak-anak generasi muda atau Gen Z nanti, Gen Alpha, supaya nggak kecanduan gadget itu ya Mas ya. Atau hal lain nanti. Atau terawangan telapak tangan juga. Jarak jauh ini bisa Mas? Bisa. Oh bisa ya, waduh. Mas, ya. Bisa ya, ini menarik sahabat saudara. Buka stand di situ kan. Kebetulan saya buka stand di situ juga, untuk garis tangan juga. Oh garis tangan ya. Wah ini deg-degan loh kalau tentang garis tangan tuh kayaknya nasib kita gimana gitu kan. Sepertinya ini nanti habis dokter terus pada ngantri Pada nih ya. ngantri loh Mas Hernandez Bisa ini. penuh ini Bu kayaknya itu. Iya Kalau enggak ini. nanti minta nomornya Mar Hernandez terus nanti pada di mana gitu. Nah ini menarik ini ya. Kita kembali lagi Mbak Cisa, nah kangen ke Jogja tadi sudah sempat disinggung temanya bahwa ya ini karena kemarin liburan kemudian ini juga kita siap-siap juga banyak sekali acara supaya wisatawan teman-teman ketika pelajar semua mahasiswa ketika liburan juga balik ke Jogja lagi. Tentu harapannya supaya industri pariwisata tumbuh, perekonomian juga
tumbuh terus ya, Mbak Betul, Desa ya. betul, iya, Mas Beni. Jadi kan kita juga tahun ini merupakan agak sedikit prihatin Iya. dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan adanya efisiensi. Walaupun itu tidak menyumbang seluruhnya, tapi sebenarnya hanya menyumbang 30-40% terkait dengan apa yang ada di industri pariwisata. Tapi ternyata dampaknya itu lebih dari itu, gitu ya. Ini termasuk yang di Jogja juga begitu. Dan ini kita bersyukur untuk Jogja karena Jogja itu kan mempunyai daya magnet gitu, orang pasti akan datang ke Jogja gitu sih. Walaupun mungkin dari sisi birokrasi, perjalanan dinas, kemudian meeting-meeting ditiadakan gitu sih, tapi tetap saja daya magnetnya akan selalu ada. Dan bersyukurnya karena teman-teman kita, saya mendapatkan informasi yang di luar Jawa terutama itu sangat memprihatinkan gitu ya. Ada hotel tapi penerbangan sekarang sangat berkurang dan pengunjungnya juga luar biasa, penurunannya sangat drastis dan itu sangat berdampak. Dan sementara untuk pariwisata ini kan multiplier effect begitu Nje. Tidak hanya satu yang berdampak tapi semuanya dampak runtutannya gitu ya, dampak runtutannya ini yang kita prihatinkan. Dan alhamdulillahnya Jogja ini walaupun berdampak tapi tetap bisa bertahan. Bisa bertahan. Teman-teman, banyak teman-teman hotel yang datang segala macam ya, kami hanya bisa menyemangati dan juga hanya bisa mungkin kami dari sisi birokrasi bekerja sama dengan teman-teman dari pemerintah pusat juga Kemenpar gitu terkait dengan mungkin ada celah lain gitu ya, celah lain yang untuk membuka supaya nanti tidak hanya pas long weekend saja atau weekend saja, tapi weekdays gitu ya. Ada segmentasi khusus untuk weekdays untuk bisa orang datang ke Jogja katakanlah gitu. Nanti kita bahas mungkin karena mungkin nanti ada relate-nya sama apa yang sedang dipraktekkan oleh Mas Hernandez ini. Gitu ya, ya. Jadi dan kemarin liburan ini kan lumayan ramai loh ya Jogja ini Pak. Iya, leres. 3 minggu ini teman-teman terutama yang ring 1, kalau jumlah kamar mereka tidak menjadi masalah tingkat okupansinya. Tapi yang sangat penurunannya itu adalah MICE-nya, begitu MICE-nya penurunan. Kalau okupansi di ring 1 tidak menjadi masalah, hanya saja yang menjadi masalah kan mungkin yang di luar ring 1 begitu ya, karena daya tarik masih tetap di Malioboro. Di luar itu mereka mendekati destinasi-destinasi yang dekat-dekat di luar kota gitu ya kalau banyak. Atau mereka ada juga yang pindah-pindah hotel. Dan juga sekarang yang lebih ada ini barunya adalah hampir sama dengan Bali, sukanya tuh nginep di homestay. Oh, di homestay. Kita kan banyak lihat di medsos ya, di Instagram atau di TikTok itu promosi-promosi homestay dengan harga yang katakanlah sangat murah gitu ya. Karena untuk orang 10 gitu kan bisa nyewa satu rumah, ada berapa kamar, sudah tersedia bahan makanan, bahan minuman gitu, terus mereka sudah bisa apa-apa lah. Ini yang sedikit banyak berpengaruh terhadap tingkat okupansi kamar-kamar hotel, terutama yang ada di luar ring 1 Malioboro, di luar ring 1 Malioboro gitu Nje. Nah makanya kita nanti harus memberikan banyak segmen-segmen gitu ya untuk orang itu datang ke Jogja gitu kan. Nanti ya saya rasa kayak kita akan nanti menggarap wellness tourism, menggarap health tourism gitu ya. Nanti kerjasama dengan travel agent, kerjasama dengan teman-teman dari hotel-hotel gitu kan. Seperti kayak di Penang gitu. Penang kan mungkin terkenal medical check up, bayi tabung gitu kan. Nah nanti di Jogja ini sedang dirumuskan bagaimana supaya health tourism apa sih yang akan menjadi brandnya Jogja, bekerja sama dengan 4 rumah sakit dan nanti sama travel agent, kemudian dengan hotel-hotel gitu ya. Pangsa pasarnya yang di luar Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu pangsa pasar yang sangat bagus. Kemudian wellness tourism ini juga Mas Beni, jadi dengan Kemenpar sekarang sedang digarap
terkait dengan wellness tourism. Di sini ada 5 mandala, itu kita ngambil dari relief Borobudur. Ada tokoh namanya Sudana gitu dengan pasukan-pasukannya. 5 mandala itu utara, selatan, barat, tengah, dan timur. Dan Jogja itu masuk Mandala Selatan. Mandala Selatan itu seluruh DIY gitu seluruh DIY dengan 7 kategori wellness. Ada meditasi, ada nature, kemudian ada kuliner gitu itu ada yang jelas semuanya jadi masuk gitu kan. Nah, ini kalau umpamanya di Eropa atau di negara-negara maju untuk wellness ini sudah sudah didorong malahan gitu. Mereka harus segera melakukan wellness di weekdays untuk kembali sehat gitu ya. Gitu. Nah, ini yang baru sedang dikerjakan sama Kemenpar. Mudah-mudahan Agustus mereka sudah selesai gitu ya. Nanti kalau pagi sudah selesai bisa kita sharing-sharingkan begitu Mas Benny. Ya. Jadi ini banyak cara dan juga kreativitas tentu ini dipacu ya supaya kita kota Jogja survive kan dengan berbagai macam lah. Ketika MICE turun mungkin wah ini ada peluang dari sini gitu Pak. Ada MICE, ada event gitu ya, ada wellness, ada health gitu kan supaya semuanya bisa teramu segala macamnya dan Jogja tetap ramai, tidak ada penurunan. Karena kemarin kabarnya itu setelah anak-anak masuk turunnya juga cukup drastis gitu ya. Setelah liburan selesai ini turunnya juga cukup drastis untuk pariwisata yang ada di Jogja ini. Mas Benny. Ini dan diharapkan kalau setiap akhir pekan ada acara seperti Costa Rica, mungkin nanti ada acara lain yang digelar Dinas Pariwisata, ini kan juga menarik wisatawan lagi kan? Iya, betul. Ya, ini kan mungkin lagi liburan kuliah atau mau ujian akhir semester juga gitulah. Ya, ini nanti supaya terus circle-nya terus terus berputar gitu ya. Ada mahasiswa, nanti ada wisuda gitu kan. Terus ada yang eventnya, ini kan sekarang sedang art job gitu ya. Art job sampai besok September kalau nggak salah begitu Belum nanti kita Agustus ada gawe untuk pemerintah kota untuk tuan rumah jaringan kota pusaka Indonesia gitu. Diperkirakan akan 2.000 orang hadir. 2.000 orang hadir nanti tanggal 6, 7, 8 Agustus dengan venue utama di Taman Budaya Embung Giwangan itu. Dan mudah-mudahan nanti September juga ada macam-macam juga, ada mungkin Sibakul Marathon. Oktober kita ada HUT Kota juga gitu ya. Terus November nanti ada Borobudur Marathon yang kita harapkan juga mereka nginepnya tetap di Jogja, di kota Jogja. Itu. Nah, ini yang sudah disiapkan apa Pak? Kemarin ketika liburan kan juga ini misalkan harga harus gini, kemudian tempat-tempat pariwisata ini juga semua dengan kenyamanannya ketika liburan sekolah. Dan ini next apa yang sudah disiapkan dari teman-teman Dinas Pariwisata nih Pak? Kalau kami pastinya standar pelayanan ya, standar pelayanan itu pasti karena itu kan untuk menunjang sabta pesona pariwisata gitu ya. Mereka dari industri pariwisata harus terkontrol terkait dengan keamanannya, banyak liftnya begitu aja, kemudian kebersihannya, CHSE-nya. Kemudian juga bagaimana untuk ramah anaknya juga. Ya kalau family kan bawa anak juga juga harus paling pokok gitu ya. Kemudian terkait dengan kolaborasi dengan UMKM juga kita tetap pertahankan begitu. Karena sekarang masing-masing hotel kita lihat pasti ada pojok UMKM-nya begitu ya. Karena ini untuk meningkatkan juga UMKM yang ada di Kota Yogyakarta. Dan juga kampung-kampung wisata kita persiapkan karena kemarin itu sudah ada 25 kampung wisata. Sekarang nambah lagi 20 kampung wisata sehingga berbasis kelurahan sehingga sekarang ada 45 kampung wisata. Dan mereka harus ada minimal satu paket wisata. Satu paket wisata ya. Ya, besok Agustus ini akan ada lomba paket wisata untuk kampung wisata begitu Mas Benny. Jadi nanti mereka potensi-potensinya apa, paket-paketnya seperti apa, begitu aja supaya bisa dijual
orang-orang ke Jogja tidak hanya taunya Keraton, Malioboro dan Tugu saja, tapi potensi-potensi yang ada di kota Yogyakarta dengan budayanya yang sangat menarik, storytellingnya yang luar biasa, ini nanti yang kita akan kemukakan begitu sih. Ya, kita 45 ya sekarang ya. 45 karena Mas Benny. basicnya dari kelurahan. Kelurahan itu Ya, ya. dari kelurahan. Karena di kota Jogja kan 45 kelurahan itu. Betul. Akhirnya kan 45 terus ini dibentuk kampung-kampung wisata berbasis ya. Jadi Ya, pariwisata yang berbudaya, lah budaya-budaya apa saja yang ada di dalam kampung wisata itu, selain juga 5 kawasan cagar budaya yang ya, ada di kota budaya. Yogyakarta. Itu termasuk Kota Baru ini kan juga Leres. kawasan. Ya, Kota Baru ini yang kenapa kita ada Costa Rica ini ya supaya orang tahu di Kota Baru ini selain daya ungkitnya adalah Costa Rica dan mami cantik yang lainnya, tapi kita sebenarnya ingin menonjolkan heritage-nya yang ada di Kota Baru Mekatenje. Ya, ini tetap pariwisata berbasis budaya nih, ya ini Jogja gitu kan, budaya betul, jangan lupa. Betul. Nah, ngomongin budaya nanti juga teman-teman dari SMP akan menari ya. Iya, Mbak nanti kami Anita akan, ya. iya. Tariannya apa nanti kira? Wonderland Indonesia. Iya. Dengan durasi 45 menit. Kurang lebih Ya. 5 sampai 7 menit. Oh 5 sampai 7 Iya. menit. Nanti kepanjangan. Nah yang 45 menit tadi apa? Dandannya? Iya itu lama dandannya. Oh dandannya yang 45 menit. Ini. Nah kalau Mbak Anita sendiri melihat potensi ya ini generasi penerus kita untuk bukan hanya melestarikan, bukan hanya menguri-nguri, tapi kan mereka juga sebagai pelaku budaya nantinya. Betul. Ini seperti apa Mbak Anita? Kalau kami dari sekolah biasanya kami mengikuti ada karnival itu. Terus kemarin kan ada gamelan FLS2N apa ya. Itu kemarin kami ikut jadi anak-anak muda, anak-anak kecil juga belajar bagaimana bermain karawitan ya dengan perlengkapan tradisional seperti itu. Terus kemudian kami juga ada bikin baju yang besar-besar yang karnival itu. Biasanya kami ikut dulu OBJ apa ya itu. Pokoknya ada tentang bikin baju-baju karnival dan itu dibikin oleh siswa, kemudian dipakai juga sama siswa. Nanti ada teman-teman yang lainnya juga mengikuti jadi parade seperti itu. Nah, di situ yang anak-anak ini kebetulan kelas DBC. Kami ada kelas unggulan DBC. DBC. Ya, Digital Business Class. Digital Business Class. Jadi mereka ini dibentuk untuk bagaimana mereka juga berwirausaha. Nah, karena untuk bekal mereka selain belajar, bagaimana saya kedepannya mau apa nih, seperti itu. Jadi mereka selain belajar berwirausaha, belajar tentang bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik dengan para pelanggan, calon pelanggannya. Jadi dari SMP pun udah diajarin seperti itu. Wah, dari SMP sudah diajari bisnis nih. Supaya nanti ke SMA, SMK, kan banyak yang pengen tuh dari luar-luar ke Jogja nih. Nah, bagaimana saya mau jurusan apa sih seperti itu biar nggak bingung lagi gitu kan. Paling nggak dari bekal di kelas DBC ini mereka udah ada pandangan seperti itu. Ada pandangan dari DBC, jadi komplit ya. Jadi tidak hanya budaya tapi sisi digital, sisi bisnis, entrepreneur ya berarti. Betul sekali. Wira usaha muda ya. Iya, kami juga bekerja sama dengan beberapa kampus, terutama karena di Muhammadiyah ya. Kami juga dengan kampus siber. Kampus siber itu kan belajar tentang teknologi, nanti mereka juga belajar, kemudian tentang di UAD itu dengan bahasa Inggrisnya bagaimana dengan pelanggan berkomunikasi dengan bahasa Inggris, karena di Jogja kan potensi ya Bu ya, untuk banyak sekali turis-turis yang datang, biar mereka nggak canggung juga tuh buat berbicara, seperti itu. Dan alhamdulillah ini juga orang tuanya juga sangat mendukung, mendukung dan hadir juga seperti itu. Ini orang tuanya juga ada yang hadir? Iya, itu ada yang datang, nanti juga mungkin malam Bapak Ibu Guru pun juga saya minta untuk hadir. Hadir ya? Iya, Bapak Ibu Guru juga malam mingguan lah ya. Malam mingguan juga. Biasanya Senin sampai Jumat sudah ketemu murid-murid ya. Betul, ini saatnya jalan-jalan ke Jogja juga. JJS ini, Bapak Ibu Gurunya. Nah tapi kalau itu memang ada ekskul khusus nggak sih kalau untuk tari gitu, apa memang sudah pelajaran reguler gitu, mapel reguler atau gimana? Ada ekstranya. Untuk tari ada sendiri, kebetulan saya juga mengampu selain pelajaran prakarya, itu juga ini ada ekstra cooking class. Wah, cooking class. Iya, jadi bagaimana mereka belajar mengolahnya, nanti sampai ke menjualnya, mungkin inovasinya,
Jadi biasanya yang makanan yang sudah biasa nanti kita belajar tentang resepnya yang baru. Oh. Mungkin anak-anak mau bikin apa, nastar isi apa, umpamanya seperti itu. Oh gitu ya, Iya. iya. Jadi menarik nih, bisa Iya. juga membuat nasi goreng tapi dengan Dari apa yang variasi beda. gitu kan. Nah. Iya betul. Oh, Iya, iya velvet bisa menarik ya Bu, nih. iya. Nanti mungkin merahnya dari buah bit. Waca, iya nasi betul. goreng Lagi masak, hits nih Waca. gitu kan. Red velvet bener. Jadi merahnya ini kan apa nih, saus bukan, ini red velvet. Iya. Jadi banyak inovasi ya anak-anak ini. Betul, ya. iya. Supaya mengembangkan kreativitas. Karena anak-anak sekarang tuh kayaknya energinya berlebih. Energinya berlebih. Berlebih tapi kurang disalurkan. Oh. Iya, jadi hanya gadget saja. Nah, Bahkan ini. di mata pelajaran juga setiap itu guru-guru banyak mengeluh. Bu, ini kok anak-anak seperti ini ya, seperti ini. Cuman kalau saya menerapkannya nggak usah dimarahin. Jangan dimarahi. Tapi kita arahkan untuk dibuka wawasannya. Jadi Oh. anak-anak kalian dipegangin gadget itu seharusnya kalian bisa untuk menggunakannya dengan tepat. Iya, Iya. bijak. Kalau kita kekang ini nanti disimpan. Nanti ujung-ujungnya mereka malah nyolong-nyolong, Pak. Nyolong-nyolong jadi sembunyi-sembunyi akhirnya- gitu. Iya, jadi malah asik sendiri, gurunya nggak didengarkan. Gurunya nggak didengerin, Iya, ya. Tapi dari awal jika kita udah bikin kesepakatan. Nah, nanti Kesepakatan. boleh, tetapi nanti ketika pas pembelajaran, Pembelajaran. ketika tidak digunakan, disimpan dulu. Nah, Oh, ketika nanti disimpan sudah dulu. boleh, baru diperbolehkan. Iya. Kalau anak-anak itu jangan dimarahin ya. Karena, Iya, kalau versi saya, Pak. Kalau guru iya. yang Karena kalau dimarahin nanti anak-anak Semakin- memvideo dan memviralkan nah gurunya itu marah-marah. betul sekali. Kena kita. Timbul masalah berikutnya. Lalu orang tuanya datang dan masalahnya akan Iya, bertambah. dan kita diserbu. Nah, diserbu netizen, makanya jangan dimarahin dan jangan diberikan kuota. Iya, dah. Tapi mereka kreatif, cari wifi gratisan. Nah, betul itu. Jadi teman-temannya kan kreatif ini sebenarnya. Iya. Jadi menggunakan gadget, sosmed, aplikasi dengan bijak. Gitu. Betul, Jadi iya. Tetap kita tidak bisa menghindari era digital ini. Sangat iya, itu Ya kan? perlu. Apalagi ketika dulu kita masih ingat era COVID ini kan semua harus di depan gadget. Iya, semuanya pembelajaran melalui Pembelajarannya melalui gadget semua. Gadget semua kan. Nah ini berlanjut sampai sekarang tapi memanfaatkan teknologi tadi termasuk Iya. DBC itu ya. DBC, ya, itu kelas DBC. Nah itu menarik. Saya nanti ke Mbak Nita lah ini Mas. Ini sudah timbul masalah ketika anak-anak kecanduan dalam tanda kutip atau asik dengan gadget tapi sebenarnya tidak pada fungsi yang tepat. Nah, nanti ada solusinya tapi saya berbincang-bincang tentang praktisi holistik, Mas. Holistik itu apa tuh, Mas sebenarnya? Holistik dulunya nih, Mas. Nah. Selama ini kan kalau kita bicara soal kesehatan kan selalu berpikir ke tubuh ya Mas ya. Betul. Padahal untuk membentuk bahwa diri kita itu benar-benar sehat itu tidak cuma dari aspek tubuh aja, pikiran, mental, batin itu juga berpengaruh. Gitu. Jadi dunia holistik itu lebih pada pengupayaan kesehatan yang meliputi 3 hal itu. 3 hal. Iya, karena semuanya saling mendukung. Kalau tubuh sehat, pikiran sakit, mau nggak mau pasti akan nyambung juga Mas. Nyambung juga ya. Nyambung Ya, juga ke kesehatan tubuh pasti akan banyak terkuras juga. Terkuras itu juga, kan, ya. gitu. Lagi yang lain gitu. Hmm. Ya itu sih sebenarnya lebih sederhananya penjelasannya gitu dulu Mas. kalau Berarti holistik. menyeluruh ya, Penyeluruh, jiwa, raga, pikiran, itu Pikiran, ya. Jadi satu, gitu. dulu ada pepatah mens sana in corpore sano. Masih ingat nggak Pak itu? Dalam tubuh yang sehat ya terdapat jiwa yang kuat. Iya. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Iya. Atau kebalik saya. Kebalik ya? Iya. Kebalik. Kebalik ya? Iya. Pokoknya berarti tubuhnya yang sehat dulu atau Ya, jiwanya kalau dulu ya? Kalau karena kan masing-masing dari bagian itu punya fungsinya ya. Mas, Punya ya. fungsi masing-masing, Jadi Mas, tidak bisa kemudian kita anggap dengan kesehatan di tubuh aja terus yang lainnya nggak yang bisa. lain akan otomatis jiwanya sehat gitu kan. Jadi memang apalagi di era sekarang kan kondisinya memang sedang tidak baik-baik saja ya. Ya. Dunia ketergantungan pada gadget, lalu kemudian tingkat stres yang tinggi, gitu dan kadang-kadang dengan banyaknya kafe di mana-mana orang-orang nongkrong sampai pagi gitu kan ya, Iya, iya. nggak mereka sadari padahal itu berpengaruh pada tubuh gitu, Oh. gitu. Ya banyak juga orang-orang tidak bisa memahami sekarang tubuh sama pikiran gitu. Sebagai contoh gini Mas, kalau seandainya kayak Mas begadang sampai malam gitu kan, terus saya tanya, Mas nggak tidur gitu, Mas bilang, saya nggak ngantuk. Pertanyaannya itu yang nggak ngantuk tubuh apa pikiran?
Pikiran. Iya kan sebenarnya kan pikiran. Iya, pikiran. Karena tubuh pasti kalau boleh bicara dia akan bilang capek sekali karena 24 jam itu dia disuruh untuk bergerak terus. Nah, kesadaran dalam holistik itu apa fungsinya agar kita jadi lebih paham bagaimana tubuh berbicara, tahu kapan. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Nah, saya berkutat di area itu, Mas, tapi dengan memang wilayahnya itu di wilayah meditasi, terapi, terus kemudian pola makan dan lain sebagainya itu yang diatur. Ya. Itu. Jadi kesehatan ini secara menyeluruh ya, jiwa, raga, pikiran komplit itu bisa, ya kita bisa latihan dan sebagainya, juga bisa mengobati juga ya Mas ya tadi. Betul. Contohnya wah kita ini sudah tergantungan gadget atau kita sibuk bekerja, tapi sebenarnya tubuh ini perlu istirahat. Ada jam istirahatnya. Ada jam istirahatnya, ya kan? Betul. Tidak selamanya kita melek 24 jam gitu. Wah, ya awal-awal sih nggak apa-apa, tapi lama-lama juga tubuh ini mengeluarkan sinyal-sinyal kan biasanya. Iya, dan kebetulan karena saya di dunia holistik juga bergerak di, kalau bahasa ininya tuh kayak nujum gitu ya, ahli nujum, kayak meramal membaca itu. Meramal membaca. Dalam tubuh kita itu kan ada garis tangannya yang kesannya untuk di masa sekarang seolah-olah kayak itu kayak takhayul mustahil gitu. Sebenarnya ini adalah ilmu kuno yang kita miliki. Dengan kita melihat garis tangan kita jadi tahu kondisi kesehatan tubuh, pikiran, batin itu seperti apa gitu. Nah, jadi kan akan semakin tahu. Jadi sebenarnya kita punya kesempatan untuk bisa melihat diri lebih jauh, tapi karena tangan kita sekarang kita sudah jarang melihat tangan kita telanjang seperti ini karena ketutup sama HP itu yang gede-gede itu. Nah, itu masalahnya kan. Ya. Karena sebenarnya misalkan rada sakit ini ada sinyal-sinyal. Ada sinyal-sinyal akan ketahuan. Dan memang ya 80% bisa terbaca. Bisa terbaca ya. Itu early warning-nya di sini ya sebenarnya. di situ. Karena memang tangan itu kan energi masuk dan keluar dari tangan juga. Dari tangan kita ya. Makanya kalau di film-film silat atau apa kan kalau mau keluar tenaga dari tangan. Gitu kan. Iya. Bahkan dalam beberapa kepercayaan misalkan gitu Mas. Kita nggak bisa salaman dengan orang yang lain. Dengan lawan jenis atau apa. Karena sebenarnya tangan kita itu menyimpan energi yang sangat kuat. Makanya kadang kalau Bapak Ibu bertemu dengan seseorang walaupun tidak ngobrol tapi salaman pulang ke rumah badannya kayak agak capek-capek gitu. Itu karena ada pertukaran energi yang hanya terjadi lewat itu. Lewat salaman lewat itu salaman atau lewat bertemu walaupun nggak ngomong gitu. Karena energi itu gampang banget. Gampang banget. Kalau positif kita dapat positifnya ya. Positif. Gitu kalau delalanya ada energi negatif kita ikut ketularan juga. Sampai ke rumah kan kadang kita gitu ya. Diem gitu kan kayak kenapa ya gitu. Bisa juga ya. Itu karena energi itu. Nah, memahami dunia energi memang lekat dengan holistik karena energi nggak bisa tersalurkan dengan bagus jika ada satu yang kurang. Misalkan pikirannya nggak bagus gitu. Jadi frekuensinya nggak sama, jadi nggak tune in. Ini frekuensinya harus sama, makanya supaya sama Anda frekuensinya di 97,4 FM gitu. Sonora ya. Mas, ini yang menarik. Ini kan sekarang teman-teman muda itu dengan gampangnya bilang kena mental. Nah, mental health. Wah, aku kena mental nih apa. Nah, ini dalam definisi holistik benar nggak sih mereka sebenarnya kena mental atau ini hanya ya dikit-dikit terus sudah mengeluh, sudah menyerah gitu. Sebenarnya ini kan kita itu kan harus berpikir bahwa kata-kata itu kan adalah doa ya. Makanya kadang kalau sesuatu itu nggak mungkin. Kalau saya mengatakan diri saya mental health gitu. Kalau saya mengatakan itu ke orang lain gitu, Anda mental health gitu pasti marah. Kenapa kita berani mengatakan itu ke diri sendiri? Iya. Padahal kata-kata itu punya kekuatan yang sangat besar. Kalau dia mengatakan itu, disadari atau tidak, itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar itu kan yang menggerakkan diri kita hampir 75%. Jadi, makanya kadang pikiran kita bilang saya mau sehat. Tapi alam bawah sadar dari usia berapa sampai hari ini polanya nggak sehat, nggak akan mudah merubah itu. Gitu. Jadi kalimat-kalimat semacam itu mungkin sebaiknya hanya dijadikan sebagai wacana saja, tapi jangan pernah kita mengatakan itu karena itu seperti afirmasi ke diri sendiri. Afirmasi ya, afirmasinya gitu. Negatif nanti kita negatif. benar-benar Tapi kan dalam dunia hari ini kan orang-orang itu juga gampang banget mendapatkan teman dengan cara menceritakan kesedihan kan. Itu kan yang terjadi di medsos dan lain sebagainya. Sehingga orang tidak merasa efeknya dari
kalimat sesederhana itu ternyata nanti akan berpengaruh. Akan bisa, Jadi bisa kita lihat bahwa orang-orang mengalami kondisi mental health itu karena mereka menciptakan sendiri perilaku itu, membuka diri untuk masuk hal yang semacam itu. Maka ya sudah, ketika kita sudah mempersilahkan, maling pun bisa masuk ke rumah kita, gitu. Karena kita sudah open the door gitu ya. ya. Open the doors itu. Nah, tapi kalau kemudian bagaimana kita mengatasinya, tentu kita harus melihat ke siapa orang ini gitu. Gitu. Orang-orang yang, mohon maaf, anak-anak yang dibekali pendidikan yang cukup bagus di rumah, itu akan punya cara sendiri yang lebih bagus gitu. Kadang mental health ketambahan hubungan sosialnya dengan teman-temannya tidak bagus. Lalu isu-isu kecil yang belum terselesaikan gitu kan. Lalu ketika masuk ke sekolah kan kemudian semua orang harus berperilaku yang sama ya. Sehingga mungkin ada beberapa hal yang tidak muncul, misalnya kayak siswa yang suka seni banget tapi karena masuk di sebuah sekolah yang seni tidak terlalu menonjol maka dia akan menahan. Nah, efek-efek itu yang bikin jadi kondisi perilaku dan pikiran itu juga tidak stabil. Tidak stabil gitu. Ya. Tapi sebenarnya itu masih bisa dalam tanda kutip diobati atau ada solusinya, jalan keluarnya ya? Sebenarnya ada satu pandangan yang lumayan menarik ini bahwa manusia itu memiliki masa golden age itu di usia 1 tahun sampai 7 tahun. Jadi itu adalah masa ketika orang tua memprogram pikiran anak-anaknya. Kalau di usia 1 sampai 7 tahun itu dia banyak mengalami hal-hal yang buruk, orang tua mengajarkan hal yang buruk, maka pasti itu akan tertanam sampai hari ini. Wah, sehingga sangat berat sekali memang. Makanya, tapi bukan berarti tidak ada cara, Mas, karena salah satu praktek yang saya jalani seperti meditasi itu adalah memprogram ulang semua hal itu. Gitu. Jadi, tapi meditasi juga ada banyak sekali macamnya. Macamnya. Kadang-kadang kalau kita mau, let's say kita mau masak sayur lodeh kan berarti bumbunya harus apa gitu kan. Nah, banyak orang-orang yang kadang-kadang akhirnya mengikuti meditasi tapi dia tidak tahu kebutuhan dirinya itu apa. Ikutnya ke meditasi yang mana gitu. Akhirnya kan nggak nyambung. Iya. Nah, itu yang coba saya sosialisasikan ke teman-teman. Kebetulan saya ada kelompok-kelompok meditasi khusus seniman ada di daerah Sempu, Bantul, terus dengan lebih ke spiritual ada, ke anak-anak SMA juga ada gitu. Karena memang beda-beda ya, treatmentnya beda-beda ya. Treatmentnya beda. Takutnya malah jadi tambah kan gitu. Oh, bisa juga ya karena kan, salah. Ya, kalau ada istilah meditasi yang lebih ke spiritual ke batin kan transcendence ya, yang kadang harus kayak pergi ke kungkum di mana gitu. Anak kecil kan nggak harus begitu ya, anak SMA nggak begitu malah. Nah, gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita mau meditasi kita harus tahu kebutuhan diri kita apa itu. Ya, jadi supaya ya cocok. Ya gampangnya kalau kita lagi sakit kepala gitu kan ya kita terus apa nih indikasinya apa kita mencoba cari tahu. Tidak terus ketika sakit kepala terus kita minumnya obat mah gitu kan jadi kan nggak cocok gitu kan. Sayangnya memang informasi tentang dunia holistik kan belum terlalu umum gitu ya. Makanya sekarang ketika Kementerian Pariwisata memang menggalakkan wellness, saya pikir ini menjadi momen yang sangat bagus. Gitu. Dulu sebelum saya kembali ke Jogja kan saya sempat juga di Borobudur juga ada studio, saya melatih meditasi dan lain sebagainya gitu. Dan yang paling mengejutkan kan ketika saya tanya sama salah satu manajer hotel yang sangat mahal gitu ya di Borobudur gitu kan. Artinya bisa nilainya di atas 30-an juta sehari, saya tanya sama manajer, kenapa bisa mereka datang ke sini? Karena ketenangan itu mahal ternyata. Jadi saya mengerikan sekali ya. Semalam segitu gitu karena dia pingin ketenangan gitu. Nah sekarang memang dunia pariwisata kalau yang saya pahami dari saya dulu sempat di Bali juga, orang-orang tidak lagi mencari hanya kebahagiaan atau kesenangan, tapi ternyata ketentraman batin itu juga dibutuhkan. Dan kadang-kadang mereka tidak tahu bahwa kalaupun mereka pergi ke tempat yang sangat indah, pergi ke taruhlah makanan tradisi Jawa dan dia sangat suka secara pikiran tapi batin ada yang masih kurang. Masih kurang itu ya. Suka hanya pada momen itu seperti lari, begitu dia kembali ke negaranya stres lagi. Nah, di dunia holistik itu adalah pengupayaan keilmuannya yang bisa mereka terapkan. Karena kalau misalkan
dia pergi ke sini makan khas sini, dia memang senang, tapi begitu pulang ke sana dan kangen, apakah dia bisa memasak makanan itu kan tidak bisa. Iya, iya. Makanya harus kembali ke Jogja karena kangen ke Jogja. Kangen ke Jogja itu. Ya, sahabat Sonora, kita masih di perbincangan Jogja Kreatif, masih di Costa Rica dari halaman Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta untuk edisi hari Sabtu 19 Juli 2025. Ini temanya Kangen ke Jogja. Bersama 3 orang narasumber, sahabat Sonora, Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Mbak Tessa. Ini aktif holistik saran dan juga guru prakarya SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta, Mbak Anita Kusumasari SPD. Semakin menarik, sahabat Sonora. Nah, saya ke Mbak Cesa lagi. Tadi Mas Dada juga sudah menjelaskan ada ini potensi wellness tourism juga ya. Ini apakah nanti juga akan dari Dinas Pariwisata atau teman-teman kita kalau di Jogja sendiri sudah siap dengan hal seperti ini, Mbak Cesa? Mas Benny. Jadi potensi-potensi wellness ini di Jogja ini luar biasa gitu ya. Kebetulan tahun kemarin itu kita kan membawa wellness tourism juga yang diajudani dikomandoi oleh Gusti Bendoro gitu kan, untuk penutupannya kemarin kebetulan di Yogyakarta gitu ya, dan itu diselenggarakan 1 bulan full. 1 bulan full. Jadi memang tadi Mas Hernandez kan ngendiko gitu kan ada macam-macam gitu ya. Jadi ada kemarin tuh pembukaannya ada di Kulon Progo di mana menggali makanan-makanan yang ditanam. Jadi kayak ada umbi-umbian, kacang gitu ya. Kita panen, kemudian direbus, kemudian untuk dimakan bersama gitu. Kemudian ada meditasi pada saat bulan purnama itu diselenggarakan di Sleman gitu ya di situ. Kemudian ada juga yoga juga itu diselenggarakan di Gunung Kidul gitu. Dan penutupan kemarin di Kota Yogyakarta itu kebetulan kita dengan kolaborasi dengan komunitas bersih-bersih. Jadi kita jalan kaki sambil kita mengunci sampah gitu. Nah, ramuannya itu banyak sekali Mas Benny gitu ya, dan kita di sini tadi saya bilang ada kampung wisata. Kampung wisata itu dia yang sudah siap dengan artisanti gitu ya. Jadi dia udah siap dengan macam-macam herbs gitu yang ada bunga-bunga, ada daun-daunan, itu bisa dilatih untuk menjadi artisanti gitu. Saya rasa itu menjadi salah satu juga ya Mas Hernandez ya untuk mendukung wellness tourism. Kemudian juga ada jamu-jamuan gitu ya, jamu-jamuan. Kemudian kita juga banyak sekali spa juga gitu ya. Itu juga salah satu komoditas untuk wellness tourism Mas Benny. Jadi kalau digali itu sangat luar biasa sangat luar biasa untuk di Jogja. Dan kemarin itu yang saya cerita tadi sama Kemenpar itu ada kita wilayahnya Joglo Semar. Jadi Semar. Jogja, Solo, Semarang dan kawasan sekitarnya gitu ya. Kawasan sekitarnya yang kalau ditilik sangat luar biasa. Tadi Mas Hernandez menyinggung karena beliau kemarin itu pernah stay di Borobudur ya. Jadi banyak orang yang mungkin mencari ketenangan di Borobudur dan memang alamnya luar biasa di daerah Magelang dan sekitarnya. Dan di Jogja juga ada beberapa tempat gitu, walaupun mungkin tidak ada untuk nature-nya, tapi ada bisa digarap dalam bentuk yang lain gitu ya. Saya rasa mungkin meditasi juga ada yang tidak di tempat yang terlalu tenang juga bisa ya Mas Hernandez gitu ya. Dan ini juga sudah banyak juga komunitas-komunitas di Jogja seperti itu Mas Benny. Jadi potensinya ada dan Jogja sendiri sudah siap dengan hal seperti itu ya. Insya Allah ya, insya Allah. Potensinya juga banyak karena itu tadi orang Jogja kan kreatif ya. Iya, kreatif ini. Kita di ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor ekonomi kreatif dan itu semuanya ada di Jogja. Ada di Jogja ya, komplit ya, komplit di Jogja ini. Benar, dan sebenarnya dari bahan-bahan alam kita semua kaya loh ya. Betul. Banyak kan? Banyak alamnya ada, SDM-nya juga ada gitu kan. Tinggal bagaimana sih packagingnya saja sih sebenarnya. Packagingnya mau segmen yang mana nih yang mau dilakukan begitu kan. Kita mau segmen yang mana lah. Ini segmennya tuh kalau di Jogja itu sangat luas gitu ya. Kita mau nggarap segmen yang mana, pasarnya mau yang mana, mau inbound ataukah mau domestik itu bisa sekali, sangat bisa. Sangat bisa ya. Nah itu
Menarik. Jadi di Costa Rica ini sahabat saudara mumpung masih sore nanti Anda bisa jalan-jalan mampir ke Jalan Suroto nanti bisa ketemu Mas Hernandez langsung ya. Nanti ada booth-nya kan? Ada booth-nya di situ. Jadi booth kartu, membaca kartu, tapi bukan tarot. Saya menciptakan kartu sendiri. Oh, ada kartu Ada sendiri. sendiri. Dan kemudian sama membaca garis tangan. Membaca garis tangan. Ya. Nah, ini. Di Booth Pandara nanti. Di Booth Booth-nya Pandara Booth-nya Oh, Pandara. singkatan apa tuh Mas? Apa nama brand? Nama brandnya Oh, nama untuk brandnya. kartu yang saya ciptakan. Oh, kartunya itu. Iya, kartunya. Jadi kartu itu nanti bisa membaca kondisi diri, energi dan lain sebagainya sehingga nanti akan juga bisa diarahkan, oke, karena kartunya begini mungkin harus ke meditasi begini atau harus ke makanan atau ke apa gitu. Jadi memang ada semacam solusi-solusi gitu. Ada solusinya ya. Ada solusinya. Kartunya gambar gitu apa seperti apa sih Mas? Ya, jadi campuran ada banyak simbol-simbol. Oh, ada simbol-simbol. Gambar binatang, gambar apa gitu. Tapi memang beda banget dari tarot. Beda Memang banget ya. dulu saya membaca tarot tapi kemudian saya mau menciptakan sendiri yang biar berbeda gitu. Nah, ini juga termasuk kreatif Mas ya. Bisa menciptakan kartu sendiri dengan Betul. ada solusinya ya. Dan Iya, itu kan betul. ini Termasuk ekonomi kreatif itu. Ekonomi kreatif kan ada dua hal Mas Benny. Jadi itu bagaimana sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dan itu sebenarnya nanti bisa menjadi didaftarkan dalam kekayaan intelektual gitu karena punya hak patennya gitu harus. Sudah didaftarkan Mas? Belum. Ya. Nanti rencana Iya, itu sedang menuju ke sana. Iya, nanti itu luar biasa itu kan. Jadi local wisdom tapi dia bisa nanti mendunia. Mas Hernandez ini jaringannya sudah luar negeri, Internasional lah ya, Mas. internasional ya. Nah, ini Dan kebetulan mungkin mau menyelenggarakan ya Mas ya. Iya, kemarin sempat mengajukan proposal kerjasama nih ke Dinas Pariwisata. Jadi Shine International Healing Festival rencananya. Jadi kita mengundang pengobat-pengobat dari luar negeri juga untuk datang ke sini dan meramaikan gitu. Iya. Tapi saya masih menunggu kabar baiknya lagi Bu nanti ke depan. Bagaimana? Iya. Rencana bulan apa itu Mas? Masih tahun depan? Atau? Biasanya kalau ini kan kita ngambil musim-musim liburan orang-orang Eropa ya, karena mereka akan datangkan untuk ke sini gitu. Karena ini pengalaman yang sebenarnya juga sudah sempat saya sampaikan ke rekan-rekan di Dinas Pariwisata. Saya dulu ketika di Bali melihat banyak banget orang-orang yang datang ke Bali itu sebenarnya ingin merasakan penyembuhan-penyembuhan tradisional di sana kan. Tapi kalau Mas sendiri pergi ke Ubud di sana banyak penyembuhnya adalah bule-bule. Oh gitu. Ya, jadi beberapa klien saya sering cerita, saya itu dulu datang ke Bali karena pertama saya ngeliat ada film Eat, Pray and Love itu kan, Julia Roberts dia datang ke penyembuh gitu. Saya pingin tapi tidak pernah menemukan itu di sana dan bertemunya dengan orang-orang Eropa tapi mereka tidak tahu mau bagaimana gitu. Jadi saya pernah bilang ke salah satu dari mereka, seandainya ke depan nih, saya mau bikin healing tapi yang khusus orang-orang lokal ada, internasional ada, tapi internasional tidak mengambil alih kekayaan penyembuhan kita gitu. Kalau misal dari Afrika mereka bawa khas mereka dari gitu. Afrika. Kira-kira bisa datang nggak? Kabari saya jauh-jauh hari, kemungkinan kami akan datang karena memang secara kalau kita bicara soal ini sebagai sebuah event kan profit gitu ya, misalnya kita soal profit, banyak banget orang-orang yang rela menghabiskan itu untuk penyembuhan diri itu. Jadi mereka ngerasa bahwa ternyata kesehatan mental itu sangat penting. Betul. Gitu. Makanya ya jadi melihat peluang itu saya ya. mencoba menyodorkan kemarin ke dinas. Semoga nanti ada tanggapan yang positif dan baik gitu Bu ya. Iya, ini dan Mudah-mudahan ya nanti kita diskusikan lagi ya Mas Hernandez. iya, apalagi ini eranya dikit-dikit healing gitu kan. Sampai kita ini healing yang benar atau enggak sih sebenarnya? Kalau enggak self reward gitu Mas ya. Self reward. Healing Tapi yang memang benar gitu kan. tapi memang gini Mas, kata-kata healing kan sudah mulai muncul hampir 10 tahun yang lalu udah mulai muncul kata healing. Karena memang kalau di dalam apa yang saya pelajari kan memang saat ini kita udah masuk ke zaman Aquarius katanya ya. Ini dalam persepsi saya loh Mas. Iya. Artinya tiap 2000 tahun kan zaman selalu berubah. Kita masuk ke zaman Aquarius itu yang mana artinya kita sudah kembali lagi ke kesadaran, ke spiritual, kembali ke air, kembali ketika kita dilahirkan, berasal dari air kan. Lalu, nah memang orang-orang banyak yang menuju ke arah situ. Jadi nanti bisa dilihat 10 sampai 20 tahun ke depan,
dunia wellness ini akan menjadi sesuatu yang paling menonjol gitu dari yang lain. Ya, di samping karena gadget semakin marak gitu, pikiran kita sudah diterjemahkan dalam AI dan hanya ada di HP, maka mau nggak mau kan akhirnya pikiran kita juga semakin berkurang ya kualitasnya. Maka menjadi sesuatu yang sangat penting gitu. Bisa menjadi penyeimbang mungkin ya, penyeimbang. Balancingnya gitu ya. Iya betul. Jangan healing sih wajib gitu kan supaya nggak capek ya ngadepin apalagi guru-guru ini stres juga ini Bapak. Ternyata gurunya stres. Iya, tapi juga nggak harus ini loh Bu, nggak harus kemudian ke tempat-tempat yang indah misalkan. Nah, ada banyak pola meditasi yang bisa dilakukan di tempat ramai seperti ini. Gitu. Karena kadang-kadang kalau healing harus ke tempat yang indah, yang ada pohon-pohon gitu, akhirnya itu kadang kalau kita malas meditasi itu dijadikan alasan. Saya nggak bisa meditasi karena nggak ada tempat yang indah gitu. Akhirnya meditasi bukan sebuah disiplin yang harus dilakukan terus-menerus. Di sini bisa, di tempat yang ramai bisa. Healing nggak harus dengan pakai musik yang indah. Ya, dan nggak harus yang tempat jauh ya. Nggak harus tempat jauh. Wah, biasanya kan karena ketenangan itu di sini Bu, di dalam sini. Nah, bukan di luar sana. Anita, jadi ketika murid-murid pegang gadget, tapi yang dipegang ini gadget, tapi materinya bukan pelajaran. Betul sekali nih, banyak sekali ini kemarin juga protesan dari orang tua, anak saya kok begini, dan permasalahannya tuh banyak sekali dan di luar batas. Seperti gitu ya? itu, iya. Tapi kalau dari sekolah sendiri untuk dalam tanda kutip menyadarkan teman-teman siswa ini seperti apa, Mbak Anita? Kami biasanya mengundang ini contoh lah kalau umpamanya tentang narkoba, nanti kami panggil dari BNN. Kemudian kemarin ini tentang MOS ya, MPLS yang terbaru ini MPLS kami mengundang narasumber untuk menyadarkan mereka bahwa bagaimana sih berkendara. Mereka karena belum punya SIM, tapi pengennya pakai kendaraan. Jangan itu. Jangan ya, Dek. Iya, dan marah-marah sama orang tua, kenapa aku nggak boleh? Merasa sudah dewasa gitu, padahal kan masih peralihan. Betul. Iya, kemudian tentang kesalahan-kesalahan tata tertib berkendara, penggunaan gadget, dan etika kepada orang tua dengan teman, itu pun juga dari guru BK kami sampaikan juga harus bagaimana sebaiknya. Terus lingkungan itu juga sangat sekali berpengaruh. Jadi mereka itu ngomong itu kadang nggak tertata, langsung keluarnya aja bagaimana pokoknya langsung ya kurang baik lah seperti itu. Itu karena kalau kita lihat komentar-komentar itu di sosmed juga langsung ngomong itu, tanpa filter itu, Mbak Jesa? Iya betul. Itu juga pengalaman saya ya Bu ya. Jadi ibu saya itu disenggol anak SMP, retak tangannya, dia melarikan diri, yang urusannya orang tua sampai sekarang udah sekitar 2 tahun itu kita nggak tahu anaknya tuh yang mana yang nabrak gitu ya. Jadi memang entah mungkin attitude dan lain sebagainya mungkin dari orang tua nggak diinikan juga gitu ya. Cuma kita attitude, kemudian kesantunan paling enggak gitu ya, kayak gitu kan perlu diajari gitu ya. Dan itu anaknya belum punya SIM, itu anak kelas 1 SMP itu gitu kan, seperti itu ya. Jadi prihatin sekali gitu kan. Iya, sangat-sangat ini. Karena orang tua juga gimana ya, mohon maaf mungkin mereka sibuk sendiri. Jadi pengontrolan anak itu tuh sangat-sangat nggak terjaga. Jadi mereka pulang sekolah, pokoknya udah dibekalin mungkin, pokoknya nanti pulang sekolah ini, tapi nggak terkontrol. Kemudian nggak tahu main kemana sama temennya, ngapain seperti itu. Dan pengaruhnya sangat-sangat memprihatinkan. Memprihatinkan ya. Jadi ini di era sekarang ini yang harus kita ingatkan selain etiket, tata krama loh ya. Kita ini di Jogja ya kan, mungkin kita anak muda sekarang jarang yang ngomong kula nuwun. Nah, ya itu nyuwun sangat pangapunten sudah itu jarang banget ya. Perlu disadarkan lagi itu. Ini juga kayak di kami ini ada banyak anak-anak PKL kan. PKL-nya juga tidak hanya dari Jogja juga gitu. Nah, ini juga setiap pergantian tuh harus kita kayak gaya guru BP gitu loh. Jadi harus ada orientasinya dulu. Jadi harus dikasih tahu, mungkin kita lagi ngomong sama siapa, dia nunggu gitu. Ayo duduk dulu ya kalau kita lagi ngomong gitu kan. Terus nanti tunggu sebentar gitu kan. Nanti ada apa. Jadi memang memang sudah sangat berkurang Mas Ben, sangat berkurang sekali dan memang
perlu ada kayak MPLS itu salah satu kampanye di Jogja itu Mas ya, kayak ya itu untuk di Jogja itu seperti apa Etiket gitu. unggah-ungguh ya, kita ngomongnya Unggah-ungguhnya di unggah-ungguh Jogja itu seperti gitu apa, kan. karena itu sudah sangat hilang, saya rasa sudah saya bisa bilang 70% gitu ya, saya iya, bilang iya, iya. 70% karena Ini- kita papasan aja mungkin ya diem aja Diem gitu aja, ya, ini gitu. satu dinas gitu ya, papasan aja mau ke musola mau kamar mandi itu diem aja gitu kalau nggak disapa duluan. Oh, harus gitu menunggu dulu ya Bu ya. Tunggu dulu, gitu harus kenal dulu gitu kan, dan mungkin perlu dikasih pengertian juga bahwa kita harus memandang sama gitu ya sama anak-anak itu, siapa yang kita lihat bukan berarti kita ingin diapain, tapi belum tentu orang itu kan kelihatannya biasa-biasa saja tapi ternyata luar biasa. Betul. Mungkin bisa gitu ya. Terkait kalau orang dia hormatnya sama yang orang kelihatan tapi ya yang lainnya itu sebenarnya juga cukup penting gitu Iya, harus kan. sama. Itu seperti itu. Nah, ini Iya. yang anak-anak yang perlu ditanamkan. Jadi mungkin kayak di Jepang, di Korea gitu kan Mas Benny ya, walaupun umpamanya mereka sampai sekarang unggah-ungguh tuh masih Iya. ada gitu ya, walaupun mereka negara maju gitu kan, ada orang tua lewat dari jauh aja kita sudah disuruh minggir gitu ya, karena ini ada orang tua loh mau lewat loh gitu, Iya. harus minggir kasih jalan beliaunya gitu kan. Nah itu kan yang di kita gitu, notabene yang orang timur gitu kan sudah sangat hilang gitu ya di situ. Ini harus tetap diingatkan dan Benar. dilaksanakan itu tadi Diterapkan Dr. Romo ya kembali, Mbak Anita ya. ya. Jadi sekarang kalau ada anak buat ya cuek aja. lewat aja gitu. Aduh kan agak nunduk ngangguk gitu, dikit nunduk gitu. dikit ya. Sekarang dilihatin malah menteleng gitu kan. Apaan gitu. Siapa kamu? ini. Nah, ada tips nggak supaya teman-teman muda ini nggak keranjingan gadget tapi juga ya tetap memanfaatkan secara positif itu gimana, Mas Denades? Ya, sebenarnya kan kalau kita bicara soal tempat-tempat yang punya nilai positif juga banyak kan di lingkungan itu. Tapi apa yang membuat seorang anak itu dia jadi hidupnya dengan gadget terus memang apakah pernah mendengar ini enggak bahwa ternyata kayak DNA itu tidak berpengaruh kepada perilaku kita. Justru lingkungan itu yang membuat kita menjadi berpikir ke arah sana gitu. Circle-nya itu. Jadi sekarang circle-nya. sekarang kalau seseorang dia berada di kafe dan tidak main HP, yang lain main HP, dia yang merasa aneh sendiri. Nah, berarti kan mindset itu yang harus ditularkan ke si anak itu, bahwa tidak apa-apa dengan tidak memegang HP. Tidak apa-apa jika belum memiliki iPhone dengan seri tertentu. Gitu. Nah, tapi kadang-kadang seorang anak kan dia tidak punya kebanggaan untuk bisa mempertahankan pendapat kayak gitu. Lagi-lagi kalau kita bicara mau menyalahkan anak juga tidak bisa. Anak lahir dari 6-7 tahun golden age itu orang tuanya gitu. Nah, sementara kalau misalkan orang tuanya di masa muda juga suka gadget, dia mau ngomong sesuatu ke anaknya tentang jangan bermain gadget, contoh secara nyata tidak bisa, vibrasi tidak nyambung. Gitu. Jadi kan aneh gitu kan. Itu yang terjadi. Jadi sebenarnya orang tua punya peran penting dalam pengembangan mental anak-anak. Gitu. Betul. Karena sekolah kan cuma berapa jam gitu sehari? Kami masuk jam 7 sampai pulang jam 2. Jam 2, sisanya adalah jam tugas 2. orang tua. Oh. Kadang-kadang juga sering saya temukan beberapa klien saya gitu, yang notabene dia orang-orang tua gitu. Mereka juga tidak bisa meng-cut atau tidak bisa keluar dari apa ya namanya? Dari pengalaman buruknya mereka di masa lalu. Itu sederhana Bu, mungkin kita juga kadang merasakan, misalkan gini, saya terlahir dari seorang ayah yang sangat galak, misalkan gitu. Kemudian ketika saya sudah dewasa dan punya anak, saya sudah berjanji kalau saya punya anak, saya nggak akan mau galak. Tapi kenyataannya yakin itu dia akan tetap galak. Dia tidak tahu bagaimana mengatasi itu. Nah, ada momen-momen kita harus refleksi sama diri agar memotong mata rantai yang tidak bagus itu. Nah, ini kan adalah mata rantai yang tidak disadari sampai hari ini. Jadi kita juga akhirnya nggak bisa menyalahkan orang tua, kita menyalahkan society, menyalahkan banyak hal gitu. Nah, untuk perombakan dari sedikit-sedikit itu yang kemudian kayak meditasi itu menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan meditasi itu kan kita mencoba untuk tidak terdistrak sama banyak hal. Gitu. Itu salah satu saja sebenarnya untuk pengupayaan ke sana. Betul. Di samping pada saat kita diam itu kan biasanya ide-ide segar lebih banyak masuk. Kita lebih banyak berbicara sama diri sendiri gitu.
apalagi kalau dibimbingi dengan konseling yang bagus ketika ke anak-anak, kadang-kadang kalau kita tanya sederhana aja, kenapa kok suka main HP? Jangan-jangan jawabannya cuma karena teman-temanku pada main HP semua. Oh, karena aku nggak diajak ngomong, maka aku main HP. Nah, berarti kan arahkan anak itu ke tempat-tempat yang memang dia punya kualitas untuk bisa berbicara gitu. Jangan-jangan dia punya apa ya, punya harapan besar bisa menjadi seorang public speaker misalkan, kan gitu ya. Nah, itu yang tidak dipahami, bukan sebagai ini kan hanya pelampiasan saja, tapi kedalaman di situ. Berarti banyak faktor. Banyak faktornya Dan sebenarnya. gitu. Semua ada solusinya. Semuanya ya, ada kalau solusinya. kita mau. Asalkan kita bisa memberikan penjelasan gitu. Ya. Nah, yang saya lakukan selama ini, Mas, Ibu, jadi banyaklah orang-orang melakukan praktek meditasi, tapi mungkin dengan bahasa-bahasa yang mungkin terkesan lebih supranatural atau spiritual ya. Kalau saya pendekatannya lebih ke dunia medis juga. Jadi secara logis bisa dipahami, oh meditasi itu begini kekuatannya gitu. Itu dia. Nah gitu. Ya. Nanti kalau pengen nanya-nanya lebih lengkap silakan sahabat Sonora, ini ketemu Mas Nandas mumpung di Kota Baru ya. Nanti kalau besok sudah nggak ada booth-nya, susah nyarinya ketemunya di mana Mas Nandas itu kan. Nah, ini mumpung ada di Costa Rica. Ada sahabat Sonora silakan langsung datang, ini di Jalan Suroto, di halaman kantor dinas pariwisata Kota Yogyakarta. Ini sampai nanti malam Costa Rica hadir, Anda bisa langsung datang, bisa ketemu Mas Nandas, bisa ketemu dengan teman-teman SMP Muhammadiyah 10, ada booth-booth yang lain juga, pokoknya meriah ya Pak saya. Acara hari ini apa nih Pak? Belum kita ulas tadi malam. Oh iya. Cukup menarik ini Mas Benny. Jadi ada Mas Hernandez, ada dari Bu Tempat Bu Anita yang dari kuliner bisnis digital ya. Iya, digital business class gitu ya. Kemudian ada kita kolaborasi dengan teman-teman dari Arpusda, Perpustakaan dan Kearsipan, ada Rotate Your Book gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang suka baca gitu kan, kemudian nanti bisa datang ke sini untuk bisa saling menukarkan gitu ya, membawa buku. Jadi kayak saya kan suka baca biasanya, cuma lupa tadi nggak bawa buku gitu ya. Bisa nanti sampai jam 8 malam bisa untuk membawa bukunya dan memilih. Nanti mungkin akan ada lagi karena ini sangat reguler gitu ya untuk teman-teman dari perpustakaan. Kemudian yang lainnya kita ada kopi, kita datangkan kopi Mas Gondrong, ini kopi yang bayar seikhlasnya gitu. Mendatangkannya sangat susah sekali. Kita sudah PO berapa tahun ya Mas ya Mbak ya? Kita baru 5 tahun ya, itu baru bisa mendatangkan sekarang karena kesibukan yang luar biasa gitu Nje. Jobnya di mana-mana Mas. Jobnya udah di mana-mana gitu ya. Kemudian nanti ada susu kedelai juga. Kemudian ya ada susu kedelai kalau mau makanan sehat, ada kayak salad gitu ya, kita hadirkan juga, ada telur gulung gitu. Telur gulung juga. Terus saya juga agak lupa gitu. Tapi ada sate kebul juga, ada sate kebul. Oh, sate kebul ada. Iya, sate kebul yang sate ayam tapi saus merah gitu ya Mas sate ya. Ayam saus merah. Ya, ada di sana gitu ya. Itu jadi sangat menarik dan juga nanti monggo kita harapkan karena ini kayaknya cuacanya juga mendukung gitu ya. Mendukung nih, cerah karena nih. sudah beberapa kali Costa Rica itu selalu hujan Mas Hernandez ya. Setiap sore itu hujan gitu dan ini alhamdulillah kok cuaca mendukung ya, cuaca sangat mendukung gitu dan enak mungkin ya nanti sampai malam kita singelong di sini, nongkrong di sini gitu kan. Ya sedikit bisa dikatakan healing juga gitu ya Mas Hernandez ya di sini setelah seminggu kemarin kita gedebak-gedebuk gitu kan ya, sekarang agak relax dulu gitu ya, gitu supaya nanti Senin bukan aja quote-nya I hate Monday gitu, but I like Monday gitu di situ untuk next week-nya gitu sudah siap lagi. Dan nanti penampilannya juga banyak ya selain dari teman-teman Muhammadiyah. Nanti ada teman-teman dari Muhammadiyah, ada menari, Mas Hernandez mungkin nanti kalau murid-murid sudah datang di pasukannya akan datang jam berapa Bu? Supaya nanti Mas Hernandez bisa. Nanti coba saya kontak. Oh gitu ya. Kalau enggak nanti yang ada dulu ya Mas Hernandez bisa ya. Nanti ada malam ada Aku Sara, grup band Aku Sara, kemudian ada Triple S, ada Triple S juga.
Dengan MC nanti ada Mas Ovik Okevik sama Mas Syukur Alhamdulillah. Ya, pokoknya komplit meriah lah. Jadi ada tunjukan, ada kuliner, ada Mas Andes semua, juga ada Arpusda, pokoknya komplit. Nah, terakhir teman-teman SMP Muhammadiyah 10 boleh maju ke sini nggak? DBC. Kelas DBC boleh maju? Kelas boleh. DBC. Yuk, semuanya. Sini, nggak cuma foto aja. Yuk, gitu semuanya. DBC, Maju, DBC. maju. Supaya ini benar bahwa teman-teman SMP Muhammadiyah 10 ya, kita bukan hoax, tapi mereka teman-teman ini sudah sangat antusias mereka. Mas. sudah belajar bisnis. Sini deh, sini. Sini, lewat sini. Ada 4 orang. Iya. Sebenarnya banyak. Oh, banyak. Cuman ini karena Perkenalan, ribut namamu aja. siapa? Kelas Yuk. berapa? Sekolahnya di mana? Tapi pakai bahasa Inggris. Nggak bisa. Dari DBC, Iya, Digital Business. praktekan. Nggak, my name is. Oh iya, ya udah pakai bahasa Indonesia. Kalau boleh pakai bahasa Jawa, ada atau pelajaran bahasa Jawa? Lokal wisdom loh ya, kearifan lokal harus bisa bahasa Jawa. Ayo, udah kamu duluan. Indonesia aja. Udah. Apa? Indonesia nggak apa? Oh, enggak apa-apa, wes. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aska Anargia dari kelas Digital Business Class. Nama saya Aska Safira dari kelas Digital Business Class. Nama saya Adila Zahra dari Digital Business. Nama saya Titania dari Digital Business Class. Kalau digital business class itu kalau dalam angka kelas berapa? Kelas 8B. Oh 8B, ini kalian satu kelas? Iya. Oh 8B. Kalau 8A apa pelajarannya? Tahfiz. Oh beda-beda ya Mbak ya? Ada kelas unggulan. Ini kelas unggulan, termasuk Jadi divisi ada ini? kelas unggulan tahfiz di 8A, 8B yang kelas unggulan DBC. Oh divisi, Iya. jadi kamu bisnis apa sekarang? Bisnis jualan cireng isi dan minuman sticky milk. Oh, itu kekinian ya. Cireng isi, isinya apa? Keju sama ayam. Oh, Ayam pedas. kira-kira cireng yang isinya pizza gitu sudah ada belum? Belum ya? Atau cireng isinya bakso gitu? Pernah bikin kemarin. Oh, pernah bikin? Waktu ada tryout di Ah. Mudasa kita jualan itu. Sama jualan es lumut. Oh, es lumut. Iya. Nah, lumut kok dijual itu loh kamu tuh. Iya loh. Jelly itu, jelly. Oh, apalagi kenangan terindah selama ikut divisi? Seru sih pastinya, dapat pengalaman. Terus dapat uang juga. Wah, oke, enggak apa-apa, ini jujur ya. Jadi mulai sekarang SPP bayar sendiri ya. Loh, lah ini kan sudah dapat uang, piye? Pengalamanmu apa pengalamanmu? Sebelahnya, mic-nya kasih. Sama, nggak boleh sama. Enggak boleh sama, masa pengalaman kok sama. Loh, iya toh. Iya, Iya. iya, Sama. pengalamannya sama. Iya. Loh, orang tuanya sama berarti? Beda, Oh beda lah, kok sama? tapi namanya Enggak, sama. pengalaman di BC-mu apa yang menarik? Selain bikin tadi cireng apa? Selain dapat uang, apa lagi? Oh, kita pernah jualan buket juga waktu kelulusan kakak kelas kemarin. Oh, pernah jualan buket. Iya. Wah, sip. Ini sebelahnya, apa pengalamannya? Nggak boleh cireng, nggak boleh buket. Apa ya? Kebanyakan jualan SS sih. Oh, jualan es. Minuman. Es teh, es jeruk. Agak yang perlu dibikin-bikin gitu. Oh, perlu dibikin. Wah, kamu suka buat-buat berarti. Ya, Iya. oh, suka kerajinan. Loh, kamu jual makanan atau jual kerajinan? Loh? Oh, semuanya. Nah, kamu, pengalamanmu megang gadget yang paling menyebalkan ngapain? Gadget. Iya. HP ya. Ya, terserah. Boleh HP, boleh laptop, boleh apa. Ini waktu nge-lag. Nge-lag itu maksudnya menyukai gitu? Enggak, apa, Iya, paham, Bisa. paham. Waktu nge-lag kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu Iya. main game atau bisnis? main game. Oh, masih banyak main gamenya ya ternyata. Magang HP bukan untuk bisnis. Enggak apa-apa, itu Buat itu, apa? buat check out. Buat bikin Canva player. Buat bikin Canva player ngedit itu. Harga-harga jualan barangnya, makanannya gitu. Gampang, itu kan tinggal masukin aja. Kamu kan nggak bikin aplikasinya. Ya toh? Terus nanti terus jadi player kan? Udah ada template-nya, kamu tinggal teks aja. Terus nanti di-download JPG, selesai urusan. Ya kan? Nah.
Oke, tips suksesmu apa sebagai anak muda? Oh, dari kamu yang pegang HP. Nah, tips sukses. Lagi kan Belajar. digital bisnis, berarti bisnis itu harus sukses. Kamu apa? Suksesnya apa? Belajar nilai 10 atau apa kamu? Nilai 100. Di apa? Prakarya? Oh, keinginannya. Enggak, gini. Jadi cita-citamu itu apa? Cita-citanya pengusaha. Oh, pengusaha. Ya, pengusaha kan harus sukses. Nah, supaya sukses kamu harus ngapain? Harus banyak berdoa, belajar. Ya. Tapi jangan doa terus ya. Nah, nanti belajarnya berdoa, belajar, berusaha, bekerja, Iya. berkarya. Iya. Ya enggak? Iya. Ya, laksanakan ya. Iya. Ya, berdoanya wajib. Belajar wajib, jangan main Oke, main. game. Scroll punya teman ya. Sosmedmu apa? Tania. Oh ya. Yap. Tania cute. Ya, bagus. Ayo, tips suksesmu apa? Bisa ngatur waktu sih. Bisa ngatur waktu. Iya. Ya, bagus. Supaya sukses harus bisa mengatur waktu ya. Waktu tadi berdoa, belajar, bermain, bekerja, berkarya. Itu harus diatur. Jangan main game terus. Ya enggak? Iya. Ya, ayo sebelahnya. Kalau aku nggak malu untuk mencoba hal baru. Enggak malu mencoba hal baru. Iya. Oke. Contohnya? Ya kalau jualan gitu harus, kan kalau menawar-nawar biasanya ada yang malu kan. Harus nggak malu biar banyak yang minat jualan kita. Oh, nah sebagai tanda tidak malu silakan kamu menawarkan supaya orang-orang datang ke booth-nya. Dibeli. Jangan kok cuma dibeli. Ah, bahasanya promosi itu, ayo datang ke halaman ini, ada booth kami jualan ini. Ya, jangan cuma dibeli. Ayo, Jangan lupa beli cireng sama sticky milk kami di mana? di situ. Ya. Di situ sebelah pojok yang ada warnanya putih gitu ya. Ya, warna oranye. Warna oranye. Tendanya putih. Namanya apa booth-nya? Namanya itu? Itu loh. Aku nggak. Ya, itu kamu booth apa di bis atau? Ya, SMP Mudasa. Ya, Mudasa. Ya. Ayo tips suksesmu apa? Punya prinsip. Prinsipmu apa? Waduh. Katanya punya prinsip. Prinsipnya Belajar dan berusaha. belajar dan berusaha. Jangan lupa berdoa. Iya, Ayo, berdoa. Nah, jangan lupa tidak malu tadi, komplit ya toh. Nah, berusaha terus. Oke? Terima kasih ya. Ya. Sukses terus ya. Ya. Dagangannya laris ya. Ya. Terima kasih. Sukses Kita berikan semuanya. aplaus yang meriah untuk teman-teman dari Mudasa. Ini dari kelas divisi ya. Wah, muridnya Mbak Anita nih. Teman-teman yang nari sudah siap juga. Ya. Mbak Jasa, closing statement. Kangen ke Jogja. Oke, Sobat Sonora, ayo datang ke halaman Dinas Pariwisata. Kita santai-santai di sini di malam minggu, menikmati suasana malam minggu di Costa Rica untuk edisi Kangen ke Jogja, supaya ingat Jogja terus, ya, Jogja yang ngangeni. Akan banyak nanti atraksi-atraksi kita hadirkan, karena ini akan selalu berbeda dari waktu ke waktu, dan saat ini kami buatkan yang sangat menarik gitu ya, akan sangat banyak dan banyak manfaatnya gitu, nggak akan rugi kalau datang ke Costa Rica. Costa Rica. Ya, baik. Mbak Anita, wah, pertanyaan untuk warga Jogja, monggo, silakan. Buat murid-murid juga boleh melalui Sonora, monggo. Pertanyaan? Pesan, ya. Oh, pesan statementnya. Baik, di kesempatan sore ini jangan menyayangkan adanya event-event yang menarik. Salah satunya di Kota Baru ini, dipersilahkan untuk menikmati sore hari di Jogja, untuk mampir ke Dinas Pariwisata, untuk bisa melihat buku, jajanan, macam-macam, dan bisa bermeditasi dengan Mas Hernandez, seperti itu. Dan sudah cukup sama dari Ya, jangan lupa mampir ke Kota Baru, ya, di stand-stand yang banyak ini. Ya, baik Mas Hernandez, closing statementnya juga pesan saya, monggo Mas. Ya, untuk selalu menyayangi diri lebih dari semuanya, tubuh, pikiran, sama batin itu sama-sama harus didengarkan. Kalau cuma satu saja yang didengarkan nggak seimbang.
Karena segala hal yang datang ke diri kita itu tergantung dari diri kita yang bisa menangkalnya. Kalau kita semuanya sehat, saya pikir gangguan-gangguan tidak banyak masuk gitu. Pikiran kita kuat, kita juga bisa tahu bagaimana namanya menjaga jarak dengan dunia gadget ya. Semakin kesepian kita, maka semakin dekat kita dengan dunia gadget. Maka penuhi pikiran kita, tubuh kita, mental kita dengan hal yang sangat menyenangkan, yang semua datang dari diri sendiri. Kesehatan itu sangat penting, jangan sampai nanti kita harus menanggung sakit yang lama di kemudian hari gitu. Jadi kalau kita bisa mencegah dari sekarang, kenapa harus ditunda? Gitu. Yes. Terima kasih banget. Terima kasih Mas Hernandes. Jadi keseimbangan body, mind, and soul itu tadi ya. Matur nuwun Mas Hernandes, Mbak Anita, Mbak Desa, semuanya. Dan juga hingga di sini kita ngobrol barengan Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Mbak Cesaria Eka Yuranti Sri Hastuti, kemudian juga praktisi holistik, ini Mas Hernandes Saranila, kemudian juga guru prakarya SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta, Mbak Anita Kusuma Sari. Jadi matur nuwun untuk semua narasumber dan sukses, sehat selalu untuk kita semua. Sahabat Sonora, hingga di sini kebersamaan kita di Jogja Aktif persembahan pemerintah Kota Yogyakarta dan juga Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta di Costa Rica Kangen ke Jogja edisi Sabtu 19 Juli 2025. Terima kasih teman Anda, kita kembali ke studio. Kita menceritakan Benny untuk perbincangannya di kesempatan sore kali di program Jogja Kreatif persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta dan juga Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Dan di situ mohon pamit ya sahabat Sonora, selamat sore dan selamat mendengarkan program-program Sonora selanjutnya. Sampai jumpa.